menjelaskan tentang pengertian dan kedudukan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila itu adalah menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, diharapkan bangsa Indonesia hidup rukun, bersatu, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang landasan Pancasila. Pancasila memiliki beberapa landasan yang kuat, yaitu landasan historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis. Landasan historis berarti Pancasila lahir dari perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Landasan filosofis menunjukkan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya ada landasan yuridis, artinya Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan sosiologis berarti nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya landasan tersebut, Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan membahas tentang tujuan Pancasila. Tujuan utama Pancasila adalah untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila juga bertujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam. Selain itu, Pancasila menjadi pedoman dan pembangunan nasional agar berjalan sesuai dengan keadilan dan kemanusiaan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, harapan masyarakat Indonesia dapat hidup damai, saling menghormati, dan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila pertama kali dibahas pada sidang BPUPKI pada tahun 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Selanjutnya dibentuk Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah melalui beberapa penyempurnaan, Pancasila akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak saat itu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia hingga sekarang. Baik, setelah 4 pemateri sudah menyampaikan materinya, maka kita akan memasuki sesi wawancara. Nanti kita bakalan mewawancarai beberapa orang mengenai Pancasila, pandangan mereka tentang Pancasila itu seperti apa. Halo Kak, nama saya Dinda, saya mahasiswa dari ITB Indragiri. Nah, saya tuh mendapatkan tugas Pancasila. Boleh nggak kalau saya mau mewawancarai Kak? Boleh? Kalau itu boleh saya tahu namanya siapa Kak? Fani. Kak Fani. Nah, langsung aja ya Kak ke pertanyaannya. Apa sih makna Pancasila menurut Kakak? Kalau menurut kakak sendiri, Pancasila itu merupakan pedoman bangsa Indonesia ya, gitu. Apalagi kan dalam mewujudkan tatanan negara. Karena Pancasila sendiri ini kan seperti yang kita tahu tuh dasar negara ya kan. Seperti yang kita tahu Pancasila itu kan dasar negara, gitu, yang mana mengatur tatanan negara kita. Pancasila sendiri itu kan berfungsi sebagai etika hidup, moral, dan tatanan bangsa dan bernegara. Gitu. Dan menurut kakak itu tuh sangat penting karena Pancasila kan berfungsi untuk menata negara, mengatur pedoman hidup, dan mengatur arah kehidupan bermasyarakat seperti itu. Terima kasih ya Kak untuk waktunya dan terima kasih juga untuk jawabannya. Sama-sama. Setelah sesi wawancara, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang memiliki landasan kuat serta tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Pancasila lahir melalui proses sejarah dan musyawarah para pendiri bangsa, sehingga harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video
tugas dari kelompok 1, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.